Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di rumah pernah mendengar istilah Mabadah Khairul Ummah, atau dalam bahasa Indonesia mempunyai makna prinsip dasar karakter umat terbaik. Jika belum, di edisi Jalan-Jalan Islami kali ini kita akan ngebahas Mabadah Khairul Ummah, tepatnya di salah satu pondok pesantren yang ada di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Pondok pesantren Tarbiyatul Muqtadin. Seperti apa kelima prinsip Mabadah Khairul Ummah tersebut, dan seperti apa metode yang diterapkan oleh para ustadz dan ustazah di pondok pesantren ini kepada santri dan santriwatinya, selengkapnya hanya di Jalan-Jalan Islami. Pondok pesantren Tarbiyatul Muqtadin ini terletak di Jalan Merdeka Tanjung Ketapang, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Pesantren yang mulai dibangun pada tahun 2003 ini diresmikan 1 tahun kemudian, yakni tahun 2004. Jumlah santri diniyah di pesantren ini sebanyak 760 santri dan santriwati. Di Pondok Pesantren Tarbiyatul Muqtadin, Mabadah Khairul Ummah diajarkan sejak usia dini di tingkat ibtidaiyah. Prinsip-prinsip dasar itu yakni as-sidqu, al-amanah wal wafa bil ahdi, al-adalah, at-ta'awun, dan al-istiqomah. Sehingga disebut juga sebagai al-mabadi'ul khamsah atau 5 prinsip dasar. Di tahun 2014, pesantren ini berhasil meraih predikat sebagai madrasah diniyah terbaik seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gerakan Mabadah Khairul Ummah merupakan langkah awal dari pembentukan umat terbaik, yaitu suatu umat yang mampu melaksanakan tugas-tugas amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan bagian terpenting dan mutlak diperlukan untuk menopang terwujudnya tata kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amar ma'ruf adalah mengajak dan mendorong perbuatan baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan nahi mungkar adalah menolak dan mencegah segala hal yang dapat merugikan, merusak, dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Dan hanya dengan kedua sendi tersebut, kebahagiaan lahiriah dan batiniah dapat tercapai. Identitas dan karakter yang dimaksudkan dalam gerakan ini adalah bagian terpenting dari sikap kemasyarakatan. Penanaman Mabadah Khairul Ummah sejak dini harus dilakukan secara intensif, terencana, dan berkelanjutan melalui berbagai jalur yang dimiliki seperti pendidikan di usia dini. Upaya penanaman melalui kegiatan usaha bersama akan lebih mempercepat tercapainya pembentukan identitas umat terbaik. Oke, Pak Ustadz Rosidi, bisa dikisahkan nggak awal mula dari pendirian dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Muqtadin? Sebenarnya panjang nih kamu menceritakan. Iya. Karena sesungguhnya saya ini nggak langsung ke ponpes. Awalnya saya sekedar merantau mencari nafkah. Nah, di benak saya ini terpikir, waduh, kalau dibiarkan begini Toboali ini kayak apa nantinya nih? Karena pada saat itu yang namanya kemaksiatan, yang namanya minuman keras di warung-warung yang kemudian yang diperjualkan oleh masyarakat juga sangat luar biasa. Saya menyaksikan langsung orang ngobok-ngobokan saat itu, dan disitulah saya timbul, wah ini perlu bengkel akhlak. Iya, Seperti
seperti gedung untuk pendidikan akhlak. Ya, walaupun sekedar papan saja. Nah, kan sesuai dengan tema kita nih, Mabadah Khairul Ummah atau prinsip dasar karakter umat terbaik. Di pesantren ini, menurut Bapak, tanggapan Bapak tentang Mabadah Khairul Ummah ini gimana, Pak? Saya kira kalau sudah yang digali itu Al-Quran di pesantren ini, walaupun selain Al-Quran itu banyak, ada kitab fikih, ada kitab tarikh, ada kitab lain-lain dan sebagainya. Kalau sudah bicara Al-Quran, dan itu pokok daripada pembentukan karakter akhlakul karimah. Iya. Lengkap di situ dalam Al-Quran. Takwa sebagai suatu derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi identitas yang tercermin pada sikap dan tingkah laku umat Islam dalam segala sendi kehidupannya. Oleh karena itu, perlu dipilih beberapa prinsip yang dapat dijadikan dasar bagi proses awal pembentukan identitas dan menjadi landasan untuk pembinaan lebih lanjut menuju terciptanya umat yang terbaik. Nabi Muhammad adalah makhluk paling terhormat dan Rasul paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus Allah dengan syariat yang sempurna dan agung yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi dan rasul sebelumnya. Oleh karena itu, derajat terbaik dari kalangan umat Islam ini ada pada mereka yang konsisten mengikuti ajaran Rasulullah dengan terus-menerus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana telah diteladankan. Ya, metode pengajaran itu sebenarnya tergantung bagaimana siswanya saat itu kan. Jadi bermacam-macam. Bisa dengan kalau yang dicontohkan oleh Nabi dulu ketika Rasulullah SAW didatangin oleh malaikat Jibril, saat itu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan berpakaian putih lalu bertanya gitu. Mal iman, mal Islam gitu. Mal ihsan, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nah, dari sini ada metode yang bagus, saya yakin sampai sekarang juga masih efektif untuk kita gunakan. Salah satunya adalah metode tanya jawab. Iya. Karena dengan tanya jawab kita bisa mengukur keberhasilan pengajaran kita, penyampaian kita itu tercapai atau tidak. Gitu. Salah satunya itu untuk mengukur pengajaran hari itu. Gitu. Salah satu tujuan daripada pembentukan umat itu agar dia bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu. Kalau kita lihat dari ayat Al-Qur'annya, kuntum khairu ummatin ya. Sebaik-baik umat itu adalah yang ta'muruna bil ma'ruf, dia bisa menyampaikan tentang kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan bisa membentengi dari kemungkaran atau mencegah dari kemungkaran. Tetapi yang pertama, sebelum orang bisa menyampaikan tentang kebaikan, mencegah larangan tentang kemungkaran, otomatis dia harus punya benteng terlebih dahulu untuk dirinya gitu. Nah, untuk di sini yang biasa caranya pertama adalah dengan pembiasaan ya. Pembiasaan itu yang kami contohkan. Nah, ini alhamdulillah karena banyak anak yang tinggal di pesantren gitu ya, di dalam, sehingga secara tidak langsung mereka bisa melihat gerak perilaku sehari-hari ustadz yang ada di sini seperti apa. Dari situlah mereka bisa belajar gitu. Bagaimana cara ustadz bergaul, akan cara berbicara, dari situ mereka bisa tahu gitu.
Kemudian yang kedua ada kalau Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, bahwa Nabi itu diutus untuk sebagai rahmatan lil alamin, tapi dia juga sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Karena saya yakin kita tahu bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi mereka tergantung warna yang dikasih sama guru-gurunya seperti apa. Ya. Anak itu pandai mencontoh. Anak itu pandai mencontoh. Apa yang ditayangkan di televisi atau di apa itu sering ditiru oleh anak, ataupun di game, ya, di HP itu sering ditiru oleh anak. Makanya salah satu metode yang paling penting atau cara yang paling baik untuk menciptakan khairu ummah adalah dia memberikan contoh suri tauladan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Pendidikan itu yang terpenting bukan bagaimana kita mengajarnya. Oke, itu bagus, ya. Tetapi kalau kita hanya menyampaikan sementara bertentangan dengan apa yang kita lakukan, itu justru memberikan contoh yang tidak baik sama anak. Nah, dari sinilah Nabi diutus sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kriteria umat terbaik itu akan tetap kita miliki hanya apabila kita mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara beriringan. Amar ma'ruf dan nahi mungkar bisa berjalan efektif manakala umat Islam sendiri memang memiliki identifikasi diri yang pasti dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Karena mustahil sapu yang kotor bisa digunakan untuk membersihkan lantai yang juga kotor. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk konsisten mengikuti sunnahnya. Jika tidak, dia ibarat penjual obat yang hanya bisa menawarkan obat penyembuh, tapi tidak bisa mengobati penyakitnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas." Yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menurut sebagian musafir, orang yang dimaksudkan ayat ini adalah para sahabat Nabi SAW, bahwa mereka termasuk dalam cakupan ayat ini. Aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak hanya bermanfaat bagi umat tersebut, namun juga bagi seluruh manusia yang diajaknya. Itulah diantara rahasia disebutkan ukhrijat linnas, yang artinya yang dilahirkan untuk manusia. Artinya umat terbaik itu ditujukan buat seluruh manusia. Umat Muhammad SAW adalah umat terbaik dari semua aspek yang mengikat kesamaan tersebut. Misalnya dari sisi agama, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah Al-Maidah yang artinya, "Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kusempurnakan atas kamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu." Allah telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar berpegang teguh kepada tali Allah dan mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka untuk melunakkan hati mereka pada uhuwah Islamiyah. Pembentukan karakter ini ya memang penting, memang sangat penting, karena pembentukan karakter ini kan harus akhlak kita dulu ya. Nah, kalau kita ngebentuk di sekolahan ini, kita mulai dengan hal-hal yang seperti sholat dulu. Dengan sholat kan kita mengajarkan anak-anak untuk disiplin dan jujur.
Disiplin artinya setiap sholat itu kan kita tepat waktu, disiplin waktu artinya. Nggak mungkin kan kita sholat zuhur, kita laksanakan asar. Nah, jujur ini antara ucapan dengan perilaku di hati kan harus selaras, harus seimbang antara ucapan itu. Nah, yang kedua, kita mengajarkan anak untuk selalu berbuat baik. Kita berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Seperti hadisnya, seperti firman Allah ya, wa ahsin kama ahsan Allah ilaik. Berbuat baiklah kepada orang, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira umma ukhrijat linnas," yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Umat Muhammad SAW adalah umat terbaik dari semua aspek yang mengikat kesamaan tersebut. Allah telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar berpegang teguh kepada tali Allah dan mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka untuk melunakkan hati mereka pada ukhuwah Islamiyah. Lalu Allah memperingatkan mereka, jangan sampai seperti orang-orang ahlul kitab yang selalu menantang dan berbuat maksiat. Sekaligus Allah mengancam mereka bila berbuat begitu dengan siksaan yang pedih. Mengingat keadaan umat Islam yang diciptakan sebagai sebaik-baik umat, sudah seharusnya hal-hal yang menguatkan panggilan mereka ini jangan terlepas dari diri mereka, karena hal ini adalah keistimewaan dari umat Islam. Hal ini tidak akan bisa dicapai melainkan dengan jalan memelihara perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Pembentukan generasi muslim yang kuat dimulai dari pembentukan pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat membentuk keluarga yang tangguh. Keluarga yang tangguh membentuk generasi muslim yang tangguh dan mencerminkan nilai ajaran Islam dalam akhlaknya. Bagaimana keselarasan bisa tercipta? Salah satunya yang diajarkan Pondok Pesantren Tarbiyatul Muqtadin, yakni seni khot atau kaligrafi. Selain keindahan yang diajarkan, makna lain dari seni kaligrafi yakni aspek kebaikan di setiap ukiran yang dihasilkan. Kebaikan dalam kehidupan sosial menggunakan bahasa Arab yang merupakan bahasa agung bagi umat Islam di seluruh dunia.
Dan di Pondok Pesantren Tarbiyatul Muqtadin ini, para santri dan santriwati mempelajari salah satu seni menulis tulisan Arab dengan indah yang kita kenal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. umat yang dikehendaki Allah Ta'ala memiliki karakteristik senantiasa melakukan dakwah, yad'una ilal khair, amar ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf, dan nahi munkar, yanhauna 'anil munkar. Dibentuknya umat atau jamaah adalah untuk melaksanakan serangkaian tugas mulia yang telah diretas oleh para nabi dan rasul serta orang-orang beriman sepeninggal mereka. Dakwah, amar ma'ruf, dan nahi munkar akan efektif apabila dilaksanakan dalam bingkai kejamaahan, bukan dalam skala personal. Membentuk karakter sendiri itu ya harus dari diri masing-masing, tergantung pribadi masing-masing, terus lingkungan, dari mulai orang tua, dari cara mendidik anaknya, terus dari mulai juga seperti film-film di Indonesia, dari mulai terutama faktor penting dalam mendidik anak yaitu orang tua dan lingkungan. Lebih diutamakan akhlakul karimah, karena akhlakul karimah bisa membentuk pribadi seseorang. Tarbiyatul Muqtadin yang sudah kita kunjungi tadi. Kelima hal yang harus dipenuhi dalam Mabadah Khairul Ummah. Yang pertama itu ada as-sidqi, artinya kejujuran. Kemudian ada amanah wal wafa bil ahdi, artinya amanah dan tepat janji. Kemudian ada al-adlu, artinya adil dalam setiap tindakannya. Kemudian ada at-ta'awun, artinya saling menolong sesama umat muslim. Dan terakhir ada istiqomah. Istiqomah tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di jalan-jalan Islami berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.